Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Untuk dermaga sama juga kondisinya. Jadi apakah ada atau tidak ada atau tidak berfungsi. Jadi saya kira kita sudah sama-sama tahu kalau dalam hal pembangunan itu sering dibedakan antara perlu membangun atau merehab. Jadi rekomendasi membangun atau merehab itu berkaitan dengan kalau tadinya tidak ada, maka rekomendasinya pasti ya membangun. Tapi kalau ada tapi kondisinya buruk atau tidak berfungsi, maka rekomendasinya adalah melakukan rehabilitasi terhadap infrastruktur tersebut. Kemudian untuk sinyal HP, saya kira ini kemarin sudah kita diskusikan bahwa strategi dari Kementerian Desa itu akan memulai dari telematika, karena itu yang paling mungkin untuk desa-desa lebih cepat maju dalam kondisi saat ini. Kalau kondisi misalnya 20 tahun yang lalu, hal itu masih belum memungkinkan. Tapi kalau kondisi saat ini, telematika itu bisa membuat lompatan bagi desa lebih cepat daripada jenis infrastruktur yang lain. Nah, di sini memang ada berbagai jenis provider, dan kemudian sebetulnya tidak hanya itu. Jadi karena di desa-desa perbatasan itu seringkali juga bahwa providernya justru dari negara tetangga yang kuat gitu. Jadi ke depan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana indikasinya? Indikasi dari beberapa data desa yang lain itu menunjukkan dari potensi desa itu sudah sekitar 96% desa itu warganya itu mendapatkan atau menggunakan telepon, menggunakan HP. Dan ketika menggunakan HP, telepon genggam, tapi provider yang ini semuanya provider dari dalam negeri, itu ternyata di situ disebutkan sinyal yang bagus ya, itu ternyata tidak sebanyak itu. Jadi warga menggunakan HP itu ada di 96% desa, tapi sinyal yang bagus itu hanya ada di 70 sekian persen desa. Tapi terus warga menggunakan HP untuk apa kalau tidak ada sinyalnya? Jadi kemudian dilakukanlah kajian dari Kementerian Desa ke wilayah-wilayah tersebut, dan ternyata karena pertanyaannya ya, karena kita selalu menanyakan sinyal itu dengan provider dalam negeri, jadi ada informasi provider luar negeri yang tidak masuk seperti itu. Ternyata sisa dari atau selisih antara menggunakan HP, persentase desa menggunakan HP dengan persentase desa yang ada sinyal bagus itu diisi oleh provider dari negara tetangga. Jadi karena itu di dalam eksisi desa ada provider, dan kemudian seharusnya ditambah dengan dari negara lainnya gitu, dari negara tetangga. Nah di situ ini juga salah satu evolusi dari kuesioner. Kalau kira-kira 20 tahun yang lalu tidak ada pertanyaan ini. Jadi kami masih ingat waktu itu ada peneliti dari India yang menyampaikan bahwa pertanyaan ini perlu masuk. Kemudian peneliti dari Indonesia menyampaikan bahwa apa gunanya desa biasanya orang tidak menggunakan telepon genggam dan tidak ada sinyal di awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Jadi akhirnya pertanyaan itu tidak muncul. Baru kemudian muncul di 3 tahun berikutnya. Dan waktu itu juga tentu saja yang muncul hanya tidak ada sinyal, kemudian GSM, dan kemudian apakah ada ya cuma GSM. Setelah itu kemudian ada ditambah 3G seperti itu. Kemudian sekarang ditambah dengan 4G. Jadi ini evolusi dari
dari kuesioner juga berkaitan dengan kondisi lingkungan. Nah, kalau sekarang ini meskipun ada 3G, itu desa-desa sejauh yang dikirimkan ke Sapa Desa itu menyampaikan bahwa ada kebutuhan untuk sampai ke 4G karena sudah memasuki digitalisasi ekonomi. Ini juga sama ya tadi dari Indonesia. Jadi kalau misalnya 15 tahun yang lalu itu rekomendasinya adalah waktu itu kami diminta untuk mendukung ya atau mensupport kementerian, salah satu kementerian itu asal sudah ada GSM itu sudah tidak direkomendasikan. Jadi membangun telekomunikasi desa itu untuk yang tidak ada sinyal seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau belum 3G maka akan direkomendasikan supaya di situ ada kegiatan untuk mendapatkan sinyal telepon genggam. Jadi bisa kita bayangkan 15 tahun lalu jangankan 3G, kalau 2G saja 2G, kalau 2G nanti nama orang. Kalau 2G itu sekarang itu masih perlu rekomendasi supaya menjadi 3G. Tapi 15 tahun yang lalu ada GSM saja, 2G saja itu sudah tidak ada rekomendasi perbaikan lebih lanjut. Jadi nanti tahun ini kalau desa itu belum 3G itu akan direkomendasikan supaya ada kegiatan peningkatan sinyal telepon genggam di desa itu. Kemudian kantor pos pembantu dan pos keliling ini juga bagian dari evolusi kuesioner karena di situ ada kondisi lapangan yang berbeda. Perbedaannya adalah di 7.10. Jadi sekarang ada alternatif bukan hanya pos tapi juga ekspedisi swasta. Dan ini yang kemudian yang penting adalah di antara 7.8, 7.9, 7.10 ini kalau menggunakan kuesionernya Gus Franky itu ada di desa atau beroperasi di desa seperti itu. Jadi kalau sampai tiga-tiganya tidak ada, maka akan direkomendasikan supaya ada kegiatan yang bisa mendatangkan atau fasilitas untuk jasa logistik ini sampai ke desa. Tapi kalau salah satu ada, entah itu kantor pos, berarti ini biasanya desa-desa pusat di kecamatan, atau pos keliling, poslink ya. Atau di situ ada agen ekspedisi swasta, JNE, JNT, macam-macam seperti itu. Tiki kalau zaman kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Tergantung itu juga ada trennya. Ya. Siapa yang paling banyak digunakan itu yang berubah-ubah juga. Tapi intinya kalau salah satu dari 3 itu untuk logistik ada di desa, nanti tidak akan ada rekomendasi logistik. Tapi kalau 3-tiganya sama sekali tidak ada di desa, akan ada rekomendasi supaya menyediakan jasa logistik seperti itu. Apakah ini penting? Ya, bahkan beberapa perusahaan itu menggabungkan antara perdagangan sekaligus logistik. Jadi ada misalnya BUMDes sekaligus di situ menjadi tempat untuk pusat perdagangan. Jadi kalau ada permintaan komoditas desa A misalnya yang dilakukan melalui e-commerce, maka perusahaan itu akan mengambil poin atau tempat itu di BUMDes. Jadi BUMDes sekaligus sebagai poin, fungsinya sebagai jasa ekspedisi, padahal dia bukan agen ekspedisi, tapi sekaligus sebagai jasa ekspedisi untuk membawa barang keluar. Dan sebaliknya kebutuhan dari desa terhadap barang luar itu dimasukkan melalui BUMDes dari perusahaan e-commerce. Nah, ada kasus-kasus seperti itu. Kalau menurut Pak Renat Kasali itu
itu memang sekarang apa namanya, kalau kita menyendirikan unit bisnis atau kegiatan bisnis itu semakin sulit. Yaitu tadi contohnya BUMDes, e-commerce, tapi sebetulnya BUMDes dijadikan juga poin atau tempat untuk ekspedisi, meskipun BUMDesnya bukan BUMDes ekspedisi. Nah, ini hal-hal tantangan ke depan kalau seperti itu. Jumlahnya di Indonesia kalau menurut data setidaknya ada 35 BUMDes yang sudah mulai menjalankan fungsi seperti ini. Kemudian televisi dan radio ini perlu digunakan. Sebetulnya sama dengan ketika provider ini muncul, mana yang lebih banyak di desa, dan satu desa perlu apa. Ini antara lain sebagai salah satu strategi kalau ingin melakukan komunikasi dengan desa, dan sebaliknya desa melakukan komunikasi dengan pihak di luar desa. Itu kalau masih ada penggunaan TV dan kemudian radio, ini mana yang banyak digunakan. Selama ini kan sebetulnya kita banyak mengatakan kalau di sekitar Jakarta menggunakan TV swasta, kemudian kalau di luar Jakarta lebih banyak TVRI, tapi semuanya basis asumsi. Nah, tahun ini kita memiliki argumen kuantitatif bahwa sebetulnya memang yang digunakan yang seperti ini, dan itu nanti akan dijadikan, kalau itu bukan rekomendasi bagi desa tapi rekomendasi rencana aksi edisi desa di level kabupaten, provinsi, dan pusat, menggunakan alat komunikasi apa untuk mengkomunikasikan berbagai layanan yang akan sampai ke desa. Kemudian lokasi pemukiman liar ini juga sekaligus mempertanyakan. Jadi SLAM, konsep tentang pemukiman liar itu sebetulnya adalah konsep perkotaan. Jadi tapi nanti akan diperhatikan. Dan ini yang menarik adalah antara lain untuk saat ini itu misalnya Presiden Jokowi sudah menyampaikan di dalam salah satu rapat yang disebut, yang kalau kita baca beritanya itu sudah disebut-sebut di berbagai forum, bahwa jangan sampai warga yang ada di pemukiman liar, tentu saja maksudnya adalah kota, itu tidak diperhatikan. Jadi memang jumlah lokasi pemukiman liar ini menjadi bermakna saat ini, karena itu tetap harus ikut diperhatikan. Jangan sampai karena KTP-nya bukan KTP orang desa kemudian tidak diperhatikan, tapi tetap harus. Jadi lokasi pemukiman liar ini karena kalau sampai di sana ada miskin ekstrim, untuk saat ini itu harus ikut diperhitungkan di dalam pembangunan desa. Jadi kalau sampai ada lokasi pemukiman liar terisi ini datanya, nanti ada rekomendasi untuk hal itu. Perkiraan umum tentu saja desa-desa yang dekat kota baru ada, tapi yang luar kota yang bukan desa kota tidak ada. Tapi beberapa kasus menunjukkan desa-desa pertambangan yang berkembang gitu ya. Jadi meskipun dia di wilayah jauh dari perkotaan, di situ juga sekaligus muncul pemukiman liar. Jadi ini juga indikasi semakin mengkota. Kemudian fasilitas umum yang ditinggali penduduk, ya. Ini tadi dari pemukiman liar itu, nah apakah tinggal di pasar desa, misalnya seperti itu, atau kalau pas di desa itu ada stasiun, mungkin saja stasiun yang sudah tidak digunakan, sehingga kemudian dijadikan tempat lahan untuk tidur bagi pemukim liar gitu. Kemudian terminal, termasuk kalau sekarang BUMDes kan boleh mengelola terminal ketika ada di desa atau kecamatannya. Kemudian kolong jembatan serta pelabuhan. Jadi ini untuk saat ini itu sudah jelas di sekitar bulan Februari kemarin bahwa memang
warga yang tinggal di sini itu ikut diperhatikan oleh pemerintah setempat. Jadi kalau dia ada di desa, maka pemerintah desa jadi ikut memperhatikan. Kemudian pemukiman khusus, ini salah satu hal yang menarik dalam perjalanan pendataan SD desa. Banyak pertanyaan muncul, kalau kebetulan di tempat saya ada asrama militer, kami mendata warganya apa tidak? Mendata gitu. Jadi banyak desa yang tiba-tiba warganya banyak gitu didata, tapi bukan warga, tapi sebetulnya itu adalah penduduk yang ada di desa. Karena memang kenapa itu tetap harus didata? Kalau istilah di dalam statistik ini sebetulnya rumah tangga. Sementara SDG desa itu ketika bertanya basisnya adalah terutama keluarga. Jadi makanya realnya kita itu mendata secara campuran antara konsep keluarga dan rumah tangga. Kalau keluarga memiliki hubungan, baik itu darah atau hubungan perkawinan, sementara kalau rumah tangga itu interaksinya atau hubungannya adalah tinggal di satu tempat tinggal. Sebetulnya istilah teknisnya makan menggunakan satu dapur, tapi intinya dia tinggal di satu tempat. Nah, asrama militer itu adalah konsep untuk rumah tangga, lebih dekat ke konsep rumah tangga. Makanya dia tetap dihitung. Kecuali ada kasus waktu itu yang menyampaikan misalnya ini ada pesantren dan di situ warganya sebetulnya di tempat lain dan di tempat lain sudah didata. Apakah di pesantren didata? Nah, kesimpulan dari desa itu tidak didata karena sudah pasti dia sudah didata di desa sebelah. Tapi untuk menjaga supaya tetap terdata, karena pada akhirnya nanti sistem informasi desa itu tiap warga bisa memasukkan datanya seperti NIK dan kemudian mengubah passwordnya itu supaya dia bisa melihat kondisinya sendiri dan kemudian kondisi di desanya, di RT-nya. Makanya tetap perlu didata dan datanya akan terakumulasi untuk NIK yang sama. Nah, ini perumahan mewah, apartemen, boarding school, rumah susun, intinya adalah setiap ada lokasi pemukiman khusus, maka rekomendasi untuk memonitor pemukiman itu perlu muncul. Karena pemukiman khusus itu seringkali begitu ada masalah itu lebih cepat membesar. Jadi paling tidak sejak abad ke-17 itu ketika revolusi industri di Inggris mulai jalan, itu orang sudah belajar bahwa ternyata ketika banyak orang berkumpul di dalam satu industri kemudian di dalam satu kota yang makin besar, maka satu masalah muncul dia lebih cepat besar. Dan itulah sebabnya kalau istilah Karl Marx itu yang bisa membuat revolusi itu para pekerja industri, pabrik, daripada petani. Karena petani jaraknya jauh-jauh, tapi begitu jaraknya dekat dan banyak, maka peluang untuk revolusi kalau istilah Karl Marx itu tinggi. Dalam konteks desa, peluang ketika ada misalnya resiko munculnya masalah ketika ada lokasi pemukiman khusus itu tinggi, lebih tinggi daripada kalau pemukimannya terpencah-pencah. Atau sebetulnya resiko pemukiman terpencar itu resiko keamanan, tapi pemukiman yang khusus yang menjadi satu itu resikonya adalah crowd, jadi kerumunan.